Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dikasih panitia makan. Sudah? Kok suaranya tidak keras? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagang orang kurang makan soalnya. Mana tahu panitia aku dionoknya makanan kan? Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh. Yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha. Wallahu ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulillah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jauh datang, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Mataram, ada yang dari Pulau Jawa, dari Aceh Darussalam, dari Myanmar. Berkumpul kita pada malam hari ini hanya untuk satu tujuan. Apa tujuan kita? Menolong agama Allah. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yanzurkum yusabbit aqdamakum. Orang beriman, kata Allah, tolong agamaku, aku akan tolong kamu. Aku kamu akan kami beri engkau cukup. Kalau dia bupati sekarang, besok jadi bupati lagi. Seperti itu dia. Yang kita hormati Bupati Kabupaten Siak, saudara kita Al-Fadri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau dia calon, nah ini banyak calon sini nih. Saya tidak ikut loh. Saya tak ikut calon. Anggota DPR RI, dia tolong agama Allah, duduk dia. Begitu dia. Allahu Akbar. Yang kita hormati, ini dia, kreatif, muda, energik, adinda kita Dr. Irfan Herman. Allahu Akbar. Begitu dia. Agak lain pula cara Kiai ini ngasih penghormatan ya. Ya, mungkin ada bisik-bisik tetangga kali kan. Tidak. Kita senang. Saya bangga. Kenapa saya bangga? Bangga saya, kita yang kecil ini mau mereka sama duduk dengan kita. Betul tidak? Kita ini kecil loh. Tak terbangun kita surau. Tak terbangun. Kenapa? Sibuk ngasih makan anak yatim, belum nak sempat ngucor surau, udah datang fakir miskin minta makan Tuhan katanya. Tak jadi surau dicor. Betul tidak? Maka kalau mereka duduk, mereka lah yang akan mengecornya. Allahu Akbar. Begitu dia. Jadi hari ini kita harus banyak bersyukur. 2018 milad surau kita seperti itu juga lagi, tak sempat kita bangun. Kenapa? Belum sempat nak dibangun, anak yatim kita di SD Ar-Raudhah minta beli baju. Betul tidak? Akhirnya apa? Tidak jadi surau diperbesar, beli baju mereka dulu. Ini awal tahun ajaran, beli sepatu, beli buku. Jadi bangun suraunya kapan? Kapan kita tunggu Bang Fauzi Bahar nih jadi gubernur atau anggota DPR RI? Seperti itu dia. Allahu Akbar. Yang kita hormati beliau ini. Beliau ini adalah Wali Kota Padang 2014
2004 2014 lama dia jadi wali kota. Lutih itu ya contoh. Nah, sobi orang lainnya neluru kan biasalah namanya pemerintah. Tapi tetap berjuang. Yang kami muliakan ini tengok kiri kanan nih. Anggota DPRD Provinsi Riau. Beliau ini rajin juga. Kalau beliau ini dukung majelis, dukung orang yang menolong agama Allah, beliau ditolong agama Allah. Duduk juga jadi anggota DPR RI. Haji Saidin. Itu di beliau tuh. Dekat Tuan Guru Ilyas dia cerdik akalnya. Didekatinya beliau ini. Jadi ada juga di sini hadir di tengah kita kreativitas, kreatif, orang-orang kreatif, mudah-mudahan mereka juga sama dengan kita menolong agama Allah. Siapa mereka? Tokoh muda juga, tapi luruskan niat, yang gitu dia. Luruskan niat. Siapa nama beliau? Arif Eka Putra. Jadi sekali duduk di Al-Hidayah jangan pergi. Gitu dia. Ini beliau nih calon anggota DPD RI kita nih, tidak kampanye nih. Ya kan belum masuk tahapan kampanye. Tak ada Bawaslu yang marah. Ini beliau pakai baju batik. Ada juga calon juga satu lagi. Tapi beliau ini kadang sering hilangnya. Jangan seperti itu. Gitu dia. Namanya Juprizal. Saya pun hampir lupa namanya. Kenapa? Tak pernah kelihatan. Jadi tengok Pak Bupati Siak. Kemarin 2018 hadir juga dia. 2023 hadir juga dia. Begitu. Sampai besok jadi gubernur. Jangan depan beliau tadi marah dia sama kita. Sampai jadi gubernur. Iya. Tapi saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, para jamaah, pengurus kewalian besar Riau Pesisir, Riau Daratan, Malaysia, Myanmar, nanti kalau disebut satu persatu pagi acara nanti kan. Ada Jawa Timur, kewalian besar Jawa Timur. Jawa Timur itu sudah kewalian besar dia tidak sementara. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jabodetabek, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Sekarang kita lagi masuk Papua, tidak Papua Nugini tapi Papua. Dari mana pasukannya? Dari Jawa Timur yang nyebrang ke Papua hari ini. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita sudah punya surau di Papua. Siapa yang pengen ke Papua? Yang muda rencana kita mau kita kirim ke Papua, biar dia nikah di Papua. Jadi dakwah itu ada cara pernikahan bentuk dakwah. Nikahi siapa? Tokoh anak dari kepala sukunya, sekampung beriman. Betul tidak? Seperti itu dia. Tapi kalau bagian sebelah sana agak ada banyak yang berat ya. Padahal dakwah itu seperti itu dia. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mesti banyak bersyukur kepada Allah. Walaupun hujan adalah bentuk dari rahmat Allah. Tentu kita juga mesti mensyukurinya. Kita mesti berselawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kan gitu dia. Kehadiran kita di sini adalah merupakan rahmat Allah juga. Kita berkumpul di sini adalah rahmat Allah juga. Kita dari berbagai macam suku tapi rasa berkeluarga, itulah rahmat Allah juga. Namun saudara-saudara sekalian, jika niat kita tidak lurus, maka rahmat juga akan Allah cabut kembali. Makanya kita memberi judul milad kita pada 16 tahunnya MZA ini adalah ta'awun untuk umat
membangun kesolehan. Apa sih maksud ta'awun? Ta'awun itu tolong menolong. Kita tolong menolong untuk membesarkan agama Allah. Kalaulah bahasanya tolong menolong, berarti kita akan lebih bermanfaat bagi orang banyak. Semakin kita bermanfaat, semakin kita menjadi lebih baik namanya. Kalaulah bahasanya manfaat, berarti yang harus kita perbaiki adalah hati. Hati harus kita perbaiki. Kalau hati lembut, pasti rasa sayang muncul. Tapi kalau hatinya keras, pasti hilang rasa sayang. Kenapa demikian? Coba kalau hati kita lagi keras, lagi amarah, yang senyum saja kita marah, apalagi tak senyum, senyum saja marah, iya kan? Tapi kalau hati lembut, yang marah bisa kita tenangkan, sabar, 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 seperti itu dia. Kalau bicaranya hati kembali, apa yang paling penting? Kembali tingkatkan zikirnya, perbaiki zikirnya. Saya melihat banyak jamaah kita sudah banyak, hari ini jamaah kita sudah banyak, namun zikirnya kurang. Betul tidak? Kalau zikir kita kurang, hati jadi keras. Kalau hati keras, bagaimana sayang lahir? Kalau sayang hilang, bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat? Kalau sudah hilang manfaat, hilang pertolongan, hilang tolong menolong. Jadi perbaiki lagi, kita baiki hati kita, kita perbaiki apalagi zikir kita, solat kita perbaiki. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, majelis zikir Al-Hidayah ini tentu identik dengan zikirnya. Hatilah persoalannya. Kalau hati, berarti persoalan jiwa. Jiwa punya rasa. Seperti itu dia. Kenapa kita datang ke sini? Karena ada rasa. Ada rasa namanya. Rasa apa? Rasa kita diperhatikan, rasa persaudaraan, rasa kita apa? Ada rasa saudara, ada rasa apa? Rindu. Rasa lahir dari perhatian. Kalau perhatiannya banyak, berarti rasa jadi kuat. Berarti tuan guru kalian harus kembali memperbaiki perhatian. Jangan petentengan, mentang-mentang dia tuan guru kalian besar, dia suka hati saja, dia zikir pun tidak lagi. Zikir ditinggalkannya. Akhirnya apa? Masuk setan. Setan masuk dalam diri kita. Berarti yang pertama kita perbaharui di tahun baru ini adalah niat lurus kepada Allah. Hanya Allah jadi tujuan, setuju dengan kehendak Allah. Terus apa lagi? Perbaiki hati agar dia lembut. Kalau sudah lembut, lahir kasih sayang. Kalau sudah lahir kasih sayang, banyak manfaatnya. Dia akan gemar menolong orang lain. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tidak diperbaiki, lama-lama main sendiri-sendiri namanya. Yang kita pikirkan hanya diri kita sendiri saja. Tidak kita pikirkan orang lain. Tidak kita pikirkan semiskin yang tidak makan. Tidak kita pikirkan si yatim yang tidak sekolah. Al-Hidayah, Ar-Raudhah itu sekolah gratis. Tidak hanya gratis fakir miskin anak yatim, tapi sekolah gratis. Ilmu tidak akan kita jual. Seperti itu dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa ilmu tidak akan kita jual?
Kalau ilmu dijual, yang membelinya hanya orang kaya. Tidakkah engkau tahu? Apakah engkau tahu besok anak-anakmu bakalan kaya semua? Kalau mereka kaya, boleh jadi mereka bisa membelinya. Tapi kalau mereka miskin, engkau siap anak keturunanmu tidak akan berilmu lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu bukan cita-cita saya sendiri, cita-cita kita bersama. Negara maju karena ilmu tidak mereka jual. Betul tidak? Kita hari ini Islam mahal belinya. Mahal tidak? Jujur pakai akal. Pakai akal. Betul tidak? Makanya Al-Hidayah sekolahnya gratis. Tak peduli mak miskin dia, nak kaya dia, tapi prioritas yang miskin, yang fakir. Terus siapa lagi? Yang yatim. Kalau yatim fakir sampai ke jajannya dikasih, jajan dikasih, baju dikasih, sepatu dikasih. Kalau emaknya miskin, emaknya dikasih juga beras. Itu dia. Akhirnya apa? Gara-gara itulah ini surau tak terbangun-bangun. Betul tidak? Maka surau Al-Hidayah itu orang pasti ngecek. Al-Hidayah surau sebesar ketupat cuma katanya. Kecil suraunya. Iya, surau kecil, tapi di dalamnya apa? Amal solehnya banyak. Seperti itu dia. Apa gunanya masjidnya megah, anak yatimnya mau mati lo, mau mati, mau tak makan. Antum mau sekolah mau tidak, tak urusan kami. Pahit kan? Itulah aslinya hari ini. Kita mesti melihatnya. Makanya saya tadi bangga saya. Kalau kita semua ini sama-sama menolong agama Allah. Bayangkan hari ini dengan pendidikan yang hebatnya, pendidikan Islam tuh yang mahal. Yang jajah orang Islam tuh Islam juga. Betul tidak? Mahal. Yang beli siapa? Yang miskin makan saja susah. Makanya banyak yang besok masuk neraka itu siapa? Orang yang tak ngurusi mereka. Yatiman za masrubatin au miskinan za masrubah. Dalam surat Al-Balad. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah wallazina kafaru bi ayatina. Kalau kalian ingkar dengan ayat kami, aku sediakan neraka untuk kalian. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap mulai tahun baru ini kita perbaiki niat kita. Kita perbaharui niat, kita luruskan. Untuk apa? Beban semakin hari semakin berat. Yang yatim bertambah banyak, yang miskin tambah banyak. Jangan kita sibuk melihat diri kita sendiri. Coba lihat di bawah. Coba lihat yang tak makan. Lihat yang tak sekolah hari ini. Lihat yang tak pandai mengaji. Mereka melihat di pintu-pintu pagar sekolah mahal. Meleleh air mata. Air mata meleleh. Pulang ke rumah. Mak, aku mau sekolah di situ, mak. Apa jawab maknya? Tak sekolah untuk kita tuh, nak. Tak sekolah untuk kita tuh, nak. Kata mak beli. Kita miskin, nak. Kau lihat yang datang. Orang kaya semua. Mak, kenapa? Kok Islam begitu, mak? Entahlah, mak tak tahu katanya. Seperti itu dia.
Apakah kita tahu anak keturunan kita besok akan kaya? Tahu anak kita mereka besok akan kaya? Menangisi ibu, menangisi anak, sedih hati, pengen sekolah, masuknya 15 juta nak. Kita makan besok saja belum tentu ada. Betul tidak? Yang miskin itu lebih banyak, lebih banyak. Makanya Al-Hidayah punya cita-cita punya 1000 sekolah. Untuk apa? Agar si lemah bisa sekolah, agar mereka bisa sekolah agama dengan baik. Kalau yang sudah terlanjur tak sekolah, ada surau, surau gratis juga. Makanlah, tinggallah di sini, makanlah. Jangan khianat. Jangan. Untuk apa? Tidak ada hati lagi. Yang merusak kita adalah saudara. Musuh paling bahaya saudara kita sendiri. Musuh dalam selimut namanya. Tahu musuh dalam selimut? Tahu tidak? Sudah begitu kita pun dianggap sesat. Mau ini lompang kok palu, itu selo. Tahu lompang? Awak apa disobi sose? Inyon tahapu dibuat entu orang. Sekarang sudah saatnya kita harus membangunkan tidur panjangnya umat Islam. Yang memerasmu jangan dipuja. Masa yang memeras kita puja? Bodohnya luar biasa. Tahu tidak? Aslinya loh, memang pahit, tapi itu kenyataan. Kenyataannya seperti itu. Karena bukan kita yang miskin loh. Coba, bukan mereka tak mau sekolah, mau mereka sekolah, tapi mahal. Masuk 30 juta. Masuk saja. Mereka si miskin makan saja belum tentu selamat. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti itu kata Allah, neraka tempatnya. Neraka tempatnya. Kok dipuja? Yang memeras kita kok dipuja? Sakit apa? Pakai hati kita. Makanya seluruh jamaah majelis zikir Ahmadiyah Asia Pasifik perbaiki dari jalan, luruskan hati. Hanya Allah tujuan, belajar kita setuju dengan kehendak Allah. Itulah takdir kita. Takdir kita selaku abdillah, selaku hamba. Hamba bagi seorang raja pasti ada kerjanya. Itulah kerja kita. Kita mesti bersama, kita mesti banyak. Kalau kita banyak, kerja yang besar jadi ringan. Saudara-saudara, sudah setengah jam. Sudah. Lu belum. Kita dek netu asu. Aku salah lotih tangan kaki sebelah siko, itu setengah jam tuh. Kalau lah capek sebelah kiri, sejam artinya tuh. Ini udah capek sebelah, berarti setengah jam nih gitu. Boleh tes. Iya kan? Jadi kembali kita di momentum tahun baru Muharram ini, tahun baru Hijriah ini, kita perbaiki diri kita lagi agar kita banyak yang bisa kita bantu. Kita bantu orang menolong agama Allah, kita bantu. Yang tak menolong agama Allah, tidak kita bantu. Harus cocok juga. Ya kan? Setuju tidak? Setuju. Begitu deh. Kita bantu dia doa, kita bantu apa? Kita bantu dengan tenaga. Kalau perlu kita bantu dengan uang. Itu. Agar apa? Kalau memang garda terdepan menolong agama Allah, mengurusi anak yatim, fakir miskin. Sekarang saya hanya mungkin kasih tahu yang sedikit saja.
Kenapa demikian? Nanti sakit hati orang sama saya. Orang bisnis orang itu. Bisnis itu enak loh, bisnis itu. Saya ndak bisnis. Jadi makanya Ar-Raudhah guru pun tidak gaji istilahnya, tapi bisarah fisabilillah. Guru tak ada itu pengurus Ar-Raudhah, tak ada dapat gaji mereka, tak ada. Kenapa? Sekolah kita tuh memang ilmu tidak akan kita jual. Selama ilmu kita jual, jahiliyah lagi, pasti jahiliyah lagi. Makanya sekarang begal di mana-mana. Bisa nggak diantisipasi? Nggak ada bisa diantisipasi karena ilmu tak ada. Nggak ada ilmu mereka. Kenapa tak ada ilmu? Ilmu mahal. Tentu jahiliyah lagi. Tunggu saja jahiliyahnya. Kenapa? Ilmu dijual mahal. Begitu dia. Dulu habis harta Rasulullah, habis harta Khadijah, harta Abu Bakar, untuk bagaimana umat Islam itu, umat itu dari jahil jadi berilmu. Betul tidak tuh? Sekarang dibalikkan, terbalik dunia ini. Seperti itu dia. Maka kita perbaiki. Kita banyak, kalau kita banyak kita bisa buat lebih besar. Sekarang di Rokan Hulu, besok di Kampar kan sudah ada, walaupun RA. Di Siak sudah ada 3 lokal baru Pak Bupati. Itu dia. Allahu Akbar. Begitu dia, 3 lokal ditambah CSR 6 lokal. Berapa Pak? Ya, gitu dia. Gratis loh Pak Bupati. Kenapa? Ilmu tidak akan pernah kita jual. Titik. Kalau nak dapat duit tuh triple. Al-Hidayah punya lain cara luas di dunia agar kita bisa hidup. Samawati wal ar, kau bisa nanam ubi, kau bisa mancing, kau bisa nanam cabai, pakai akal bos. Ya kan? Kalau ilmu jadikan jual, kasihanlah si miskin. Janganlah hati taruh di itu, enggak saya ngomong ya. Pakai akal lah sedikit. Kan bisa tuh dengan hadirnya Atasindo Solusi Indonesia. PT Atasindo Solusi Indonesia. Orang Rokan Hulu, Traik Pasir Pengerayan, Pekanbaru, mesannya di travel aplikasi kita. Orang Siak Pekanbaru, mesannya di aplikasi kita. Itu keuntungan untuk nyekolahkan anak-anak kita, nyekolahkan anak fakir miskin, nyekolahkan anak-anak yatim, membangun gedung sekolah. Gedung sekolah kita standarnya lantainya apa? Granit lantainya. Jangan mentang-mentang sekolah gratis mau roboh. Iya kan? Masa sekolah gratis itu biasanya pasti tiangnya udah miring sebelah, ya kan? Udah menggigil. Kalau masuk kita gigil ya. Bukan, Ar-Raudhah lantainya granit. Sekolahnya mantap, ya kan? Kenapa kok dibangun seperti itu? Agar anak kita yang susah merasakan main-main, lari-lari dia, merasakan kenikmatan. Oh, ternyata jadi orang kaya tuh enak juga ya, kata beliau. Iya kan? Punya drum band, marching band. Oh ya, bukan drum band ya, tapi marching band. Kenapa? Agar mereka bisa menikmatinya. Itulah bukti kisah kasih sayang kita dengan mereka. Seperti itu dia. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sang pelopor penolong agama Allah yang baru akan muncul
dan mereka besok akan punya kontribusi dengan apa? Dengan kita, dengan agama, dengan bangsa dan negara. Al-Hidayah itu menolong yang banyak, negara ditolong, bukan nak meruntuhkan negara, gitu dia. Tapi bagaimana kita saling membantu agar negara juga bisa lebih baik, itu maksud kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ini sebelahnya udah agak apa juga, berarti udah lebih berarti. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi perbaharui niat. Di tahun baru Hijriah ini kita luruskan kembali niat, perbanyak zikirnya, perbaiki hati kita kembali agar lahir rasa sayang. Kerja kita selaku abdillah semakin hari semakin banyak. Ingat, engkau diciptakan tidak untuk main-main. Khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Engkau diciptakan untuk jadi abdi. Abdi mesti kerja. Kalau tidak kerja, engkau akan mengabdi kepada yang lain. Abdi kerjanya terus menerus. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah alaihim ajma'in was suhada'i was salihin. Allahumma ya Rabbi jazal jalala wal ikram, ya zal jalala wal ikram, ampuni kami wahai Rahman, maafkan kelalaian kami wahai Rahman. Ya Allah, ya Azizul, ya Ghaffar, maafkanlah kesalahan kami, maafkanlah kelalaian kami, kelalaian jiwa kami menuju hanya kepada yang lain selain Engkau ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbul Jalil, ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Allah, ya Rabbul Karim. Engkaulah zat yang maha memberi petunjuk. Berilah petunjuk kepada hati kami ya Allah, agar kami senantiasa berjalan di jalan-Mu ya Allah, berjuang membela agama-Mu ya Allah. Sungguh kalau Engkau tidak menolong kami ya Allah, kami akan terhina ya Allah, kami akan terhina ya Allah, kami tidak akan berdaya ya Allah, karena pertolongan jua Engkau jualah ya Allah. Kami bisa berjuang dalam membela agama-Mu ya Allah. Hati kami takut kepadamu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah, wal afiyatan fil jasadina wa syadatan fil almina, barakatan berizkina wa taubatan qoblal maut. Kami semua akan mati ya Allah. Kami semua pastilah akan mati. Pasti kami Engkau akan menjemput kami ya Allah. Beri kami kesempatan taubat sebelum Engkau menjemput kami ya Allah. Wa taubatan qablal maut, rahmatan indal maut, nafiratan ba'dal maut. Allahumma ahwin alaina bi sakaratul maut wan najati minan nar afwal indal hisab ya Allah. Susah saja kami sudah tidak sanggup ya Allah. Bagaimana kami menerima azab dan siksa-Mu? Sampit saja kami sudah tidak sanggup ya Rahman. Ampunilah kami ya Rahman. Bagaimana Kamu akan menahan panasnya neraka-Mu ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Allahumma inna na'udzubika min zahatika wan nar wa na'udzubika min zahatika wan nar. Allahumma afun karim tuhibul fa'fayanna wali walidayya ya karim ya Rasulullah. Rabbana ablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan juga anak keturunan kami ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, kuatkan mereka ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah.
ampuni mereka ya Allah. Boleh jadi mereka tidak tahu ya Allah, boleh jadi mereka tidak mengetahuinya ya Allah. Maafkanlah mereka ya Allah. Wa Zat yang Maha Pemaaf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakuna minal khasirin. Kami senantiasa berbuat zalim ya Allah. Peliharalah kami ya Allah, lindungilah kami ya Allah, ampunilah kezaliman kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu 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 akbar. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya doa tadi tentu acara kita berakhir, acara resminya. Ya, mungkin yang Malaysia pulang malam hari ini kan, ya kan? Tapi acara resminya berakhir. Mudah-mudahan pulang kita ke tanah kita, ke tempat kita tinggal, perjuangannya semakin baik, perjuangannya semakin mantap, apalagi pengorbanannya semakin mantap, hatinya semakin lembut, kasih sayangnya semakin baik. Mohon maaf atas salah kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat hamba Allah yang berbahagia, demikian tadi tausiah